Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil alim. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatir samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihat khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al madad hadir yasikin wal bin sayyidina umna sultan awliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izazah wal Karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyid Syekh Abdul Rahman sumanah tim bi jalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arba mutiqariqab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina syafina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Kazim wa sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Maruf Karhi wa sayyidina Sadis Sapati wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Sibli wa sayyidina Abu Fadil Wahid At-Tamimi wa sayyidina Abu Farad At-Turutusi wa sayyidina Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Abu Sayyid Mubarak Al-Bahrumi wa hadrat Sultan Auliya Kutubur Rabbani Gausus Samadi Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzazah wal Karamah fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Muhammad Atab wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Sarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Yahya wa sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Abdul Rahim wa sayyidina Usman wa sayyidina Abdul Fatah wa sayyidina Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar As-Simbas wa sayyidina Abdul Karim Tanah Banten wa sayyidina Salihun Benteng wa sayyidina Abdullah Khair Liyo Jambu wa hadir Syekh Abdul Rahman wa sulihim wa furuhim wa islihim wa qadina anhum Allahumma rabbal hijabat ahliyatum li qalibal muridin mala taifim liqa anur amin masyukurum apa nabi barakatihim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim walau istaqamu ala fariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Andai jikalau mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan anugerahkan mereka rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdul Rahman kita bisa hadir kembali dalam rangka khotaman mingguan
Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karma Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para iwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu tarekoh secara hukum syara, secara hukum agama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurdi, Min Al-Qurdi dalam kitab Tanbihul Qulub. Salah satunya mempelajari ilmu tarekoh itu hukumnya wajib atau fardu. Kalau mempelajari ilmu tarekoh dikatakan fardu ain, kenapa? Maka alasannya karena ilmu tarekoh itu adalah ilmu untuk membersihkan hati atau batin. Jadi yang bisa membersihkan kolbu, yang bisa membersihkan ruh, yang bisa membersihkan akal, ya, secara tarekoh, yaitu dengan ilmu tarekoh. Jadi bukan dengan ilmu yang lain. Makanya kata Imam Ghazali pun sama seperti itu. Kalau kita pengen baik hati kita, jadi takwa hati kita, maka itu harus bertalqin atau belajar kepada seorang mursyid. Jadi bertakwa itu bukan jasad. Yang bertakwa itu adalah hati, yang kata Nabi, qalbun taqiyun, hati yang bertakwa. Taqiyun, nakiyun, qalbun hati dari taqiyun bertakwa, nakiyun bersih. Maka dalam Al-Qur'an pun disebutkan oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi la yafqah, tidak paham. Kenapa hati sampai gagap paham? Yaitu karena hatinya tertutup. Maka yang membukakan hati pada zaman modern ini, sebagaimana Sultan Aulia yang sering kita ulang-ulang di sini, yaitu harus datang ke ahlu talqin atau mursyid masaki. Maka tak akan menjadi seseorang itu hatinya bertakwa, hatinya bersih, hatinya berkait dengan Allah, ya, kalau bahasa syariat, kecuali kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Alamul Ghuyub, kata beliau harus talqin. Nggak ada jalan, nggak ada cara, nggak ada metode kecuali harus talqin zikir. Nah, talqin itu adalah bahasa bagian daripada toreko. Maka Abah Guru mengatakan yang disebut toreko itu harus ada talqin baiat zikir. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya bertorekoh tapi tidak talqin baiat zikir, Abah mengatakan itu namanya torekohan. Apa tuh torekohan? Main bombongan, mobilan, kuda-kudaan, rumah-rumahan. Maka dasar daripada torekoh harus ada talqin baiat zikir, yaitu harus terhadap atau di hadapan guru mursyid yang bersesilah sampai kepada Rasulullah, Jibril dan Allah. Itu pun yang dikatakan oleh Abdul Somad Al-Falembangi dalam kitab Sirajul Salikin juz 2.
Berarti di sini mengatakan bahwa wajib, kata Imam Amin Al-Qurdi dalam kitab Al-Qurdi, ada alasannya. Bahkan ulama-ulama sufi itu, kalau selama hidup seseorang di dunia tidak ketemu ilmu tasawuf, ilmu toreko ini, maka dikhawatirkan matinya, meninggalnya su'ul khotimah. Wa huwa la yash'ur. Tapi orang tadi kagak sadar, nggak ngerasa. Itu dikatakan seperti itu. Malam yatagol fi hadil ilmi, barang siapa yang tidak masuk atau tidak mendalami pada ilmu ini, yukhafu alis su'ul khotimah wa huwa la yash'ur. Imam Abi Hasan As-Sajili pun seperti itu. Di mana orang tidak mendalami, tidak memakai, tidak mau belajar, tidak mau merenungkan, tidak mau masuk ke dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekoh, ilmu suluk, dikhawatirkan orang tadi matinya su'ul khatimah. Jadi jangan pede orang-orang umum. Wah, saya mah husnul khatimah, insya Allah ya. Amin. Saya sholat lima karena saya ibadah. Saya sholat lima karena saya udah haji. Saya sholat lima karena saya udah sedekah. Itu kan kata dia husnul khatimah. Karena sesuatu amal kalau masih ada keinginan nafsu, Abah bilang itu amalnya yang menjadi tanggung jawab. Kalau orang minta pahalanya ke diri sendiri. Ada orang tahajud dengan niat ini. Kan tahajudnya ada motif gitu. Sholat ini ada motif semua. Nah kan di Abah ketika sholat duha udah, jangan berdoa seperti orang umum. Allahumma duha-duhaika wa babaika. Pakai doanya Allahumma dina tarafal mustaqim, tarafal minal rabbul alamin. Allahumma dina tarafal mustaqim, tarafal minal anbiya'i wal mursalin. Allahumma dina tarafal mustaqim, tarafal minal syuhadi wal mustahidin. Allahumma dina tarafal mustaqim, tarafal minal awliya wal muttaqin. Allahumma dina tarafal mustaqim, tarafal minal khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin. Nah itu doanya, dan nggak boleh minta. Bayang dua aja. Jadi perlunya kita belajar toreko berarti apa? Mengengkang keinginan nafsu. Karena nanti musuh kita itu dalam ibadah ya hawa nafsu. Makanya jangan sampai ibadah kita semuanya pada hawa nafsu. Nah ketika orang ditalkin, khususnya murid-murid Abah Guru Syekh Abdurrahman, ditalkin nih. Talkin itu buat mayit kan? Benar nggak? Ya. Berarti murid Abah itu yang udah ditalkin udah mayit ya. Orang mayit mati tapi masih hidup. Makanya dalam buku kuning Abah katakan kun amama sayyika ka'anaka maitun bihain. Jadilah kamu di hadapan guru mursidmu seakan-akan kamu mayit. Bihain di hadapan orang hidup. Berarti murid Abah harus mati. Mati apa? Mati rasa. Mati keinginan, mati kehendaknya. Maka dia harus kehendak siapa? Guru. Kan tadi kata Abah, kun jadilah kamu amama saykhika ka'annaka maitun bihain. Jadilah kamu di hadapan gurumu, guru mursidmu, seakan kamu udah mayit di hadapan orang hidup. Nah Abah ini yang menghidupkan ruh kita. Semua yang ditalkin, ruh jismaninya dirubah jadi ruh hani atau roh mudok. Makanya irodah si roh mudok yang murid-murid Abah itu harus kehendak Abah Guru, nggak boleh irodah kita. Maka orang yang bertoreko itu pada hakikatnya guru kita. Apa kita sudah bertoreko? Enggak, kita mah nyantel. Ngikut ke Abah Guru. Maka Abah ini merupakan pintu toreko
Abah lah yang mengamalkan hakikatnya toreko qadiriyah anak sabandia. Kita mah nggak mampu. Kita mah cuma nyantelin. Maka ketika murid Abah berzikir jahar, zikir hopi, khotaman, bulanan, andai tidak menghadirkan Syekh Abdurrahmannya, maka semua itu nilainya jong, kosong. Zikir kayak gini nih, loh. Tapi gurunya gak dihadirin, capek. Nah itulah kata Abah bilang, toreko itu tandanya harus ada talqin beat zikir. Apa sih tujuan talqin beat zikir? Yaitu untuk menyambungkan rohani seorang murid ke mursyid. Cahaya. Karena seorang murid itu butuh cahaya, guru. Guru gudangnya cahaya. Guru biangnya ruh. Makanya Abah bilang, jadilah kamu di hadapan guru mursyid seakan-akan kamu mayit, tapi di hadapan yang hidup. Nah, Abah menghidupkan hati kita, Abah menghidupkan ruh kita. Maka semua murid-murid Syekh Abdurrahman itu biang ruhnya siapa? Abah guru Syekh Abdurrahman. Kalau biang ruh seluruh manusia ada Nabi Muhammad. Kalau kita bapak rohani kita biang ruh Syekh Abdurrahman. Maka ketika kita sholat maghrib, sholat isya, atau sholat 5 waktu tanpa robito mursyid kepada Syekh Abdurrahman, khusus murid Syekh Abdurrahman, sholatnya kagak ada makna. Sholat bisa sendiri. Kenapa? Karena kita sudah ditalqin. Tadi, jadilah kamu di hadapan guru mursyidmu seakan-akan kamu mayit di hadapan yang hidup. Berarti kita nggak ada keinginan lagi. Ketika sholat, yang bisa sholat siapa? Guru. Jangan bilang bisa Allah. Anda sudah bertoreko. Saya sholat maghrib karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itu malafaz. Coba Pak Dedi sholat karena Allah. Ada perubahan nggak? Nggak ada. Karena ruh kita sudah dimasukkan ke rohmu mudok. Jadi kalau sholat maghrib tadi gak menghadirkan apa, sholatnya sia-sia. Sholat jasa doang. Bisa hadirin Abah, bisa Abah guru, Allahu Akbar. Jangan dengerin orang yang gak bertoreko. Jangan dengerin orang umum, mereka gak ngerti ilmu ini. Sama zikir gue. Bisa Abah guru. Bisa siapa? Syekh Abdurrahman. Puasa aku itu apapun harus bisa Abah. Kenapa? Ya itu karena kita sudah ditalqin beat zikir. Jadilah di hadapan guru mursyidmu seakan-akan kamu mayit di hadapan yang hidup. Mayit itu ada keinginan nggak? Ada. Makanya dibilang wajib bertorekoh. Kenapa? Karena kalau tidak bertorekoh, sholat ibadah kita hanya sebatas zohir. Maka ketika orang sudah bertoreko bertalqin dengan guru mursyid, berarti ibadah dia zohir maupun batin. Bahkan lebih ibadahnya lebih ruhani daripada jasad. Ada orang nih rajin sholat tahajud. Kata orang saleh, benar nggak? Bagus ya tuh? Ya, bagus. Tahajud bagus. Dua dengan 3 semua bagus. Tapi di kalangan ahli sufi, dia ngedawamin ibadah zohir karena ada sesuatu. Itu namanya ahli hikmat, orang syariat. Beda orang yang sudah talqin, ibadahnya lebih ke apa? Batin. Apa itu? Zikir ho? Maka kata Syekh Sultan Aulia, supaya si jasad mendapatkan nilai juga, nilai ibadah, derajat namanya, itu derajat. Hati pun atau ruh pun dapat juga nilai, namanya kurbah. Maka dua-duanya harus sinkron. Zikirnya si jasad juga dan ruh juga, sholatnya jasadnya juga dan ruhnya juga. Maka si jasad, kata Syekh Sultan Aulia dalam kitab An-Ruh Qudsiyah, si jasad itu dapatnya derajat, maka disebut surga. Surga Naim, surga Ma'wa, surga Firdaus. Itu hanya buat
derajat jasad. Tapi harus pakai ilmu apa? Ilmu syariat, tarekat, hakikat, marifat. Jadi surga kata Syekh Sultan itu ibadah yang hanya untuk derajat jasad. Bagaimana dengan derajat kalbu kita, ruh kita? Kurbah, alam kurbah. Nah, alam kurbah itu apa? Alam dekat dengan Allah. Maka kita nggak bisa mendekat sendiri ruh kita, karena kita sudah di bawah bimbingan siapa? Syekh Abdul Rahman. Makanya yang kita deketin siapa ya? Syekh Abdul Rahmannya, jangan Allahnya. Anda belum nyampe. Allah itu baru kata-kata, Pak. Benar nggak? Ada Allah, ada. Coba buktiin. Paling tauhid orang umum, adanya Allah nih, adanya ini. Langit dan bumi gitu doang kan dalilnya. Suruh cari aja Allahnya, nggak ketemu. Benar nggak? Cari Allah di masjid ada nggak? Ada di masjid Allah ada nggak? Nggak, ini doang ismu zat. Di musola pun nggak ada. Ismu zat. Ya ismu zatnya doang alam abzalalah. Allah itu ada di kolbu gitu. Bukan berarti Allah itu bertempat, tidak. Bahwa kolbu itu baitullah fi qalbil mu'min. Makanya kalau orang tidak bertoreko, bagaimana hati orang mukmin ada di baitullah fi qalbil mu'min kalau kagak ditanam alif-alif lamhanya itu. Makanya kita itu udah ada alif-alif lamha yang kata Rasul, baitullah, rumahnya Allah terjemahannya. Fi qalbil mu'min. Jadi yang namanya rumah Allah itu ada di hati orang mukmin. Harus ditalkin, ditanam alif-alif lamnya Allah. Kayak Abu Bakar punya, kayak kita punya. Musola masjid itu mah tempat sujud sama tempat sholat. Apa benar orang sholatnya itu ada Allahnya? Apa orang di masjid itu benar kalau dia sadar ada Allahnya? Ketika dia niat, apa benar itu dia sholat yang gerakin Allah? Coba tanya dah. Jadi sholatnya bisa dia lah, benar gak? Oh Akbar, gak inget dia. Orang sholat dia, jasa dia. Dia gak ingat. Kalau yang bisa itu, kalau dalam tauhid syariat ya, umum, yang gerakin siapa? Allah. Yang sujud? Allah. Nah ketika kita di bimbingan guru, di bawah bimbingan Syekh Mursyid, Syekh Abdul Rahman, berarti yang bisa sholat siapa? Syekh Mursyid. Karena kita cuma sholat jasadnya doang, Pak. Tanpa robito Ka'bah, seluruh murid Abah, sholatnya sia-sia, maka nggak ada perubahan. Mau sholat tahajud kayak orang tahajud pada nafsu. Mau sholat apa aja, sirullah. Apalagi taubat. Sholat taubatnya bisa dia, bukan bisa guru. Akhirnya apa? Taubatnya sholat taubat, perubahan maka gak ada. Sholat suruhan dilaksanain, perubahannya nggak ada. Kenapa? Karena yang sholat sirullah, yang sholat taubat, yang sholat duha, yang sholat tahajud, dirinya sendiri, yang berarti hawa nafsunya. Nah, disinilah ilmu toreko yang bisa membedakan mana hawa nafsu, mana bisa guru. Yang Abah bilang, jadilah kamu di hadapan guru mursidmu seakan-akan kamu mayit, artinya udah nggak punya rasa kehendak, udah bisa Abah aja dah. Nah itu benar. Murid Abah belajar toreko ke Bogor bertahun masih bisa dia, bisa Allah, atas izin Allah, atas izin Rasul, udah kayak sampai aja. Itu bahasanya begitu di Bogor tuh. Dengan ridho Allah dan ridho Rasul dan ridho guru. Itu mah jamaah manaqib Junaid al-Baghdadi, Pak. Seperti itu. Lah orang-orang yang senior ngomong begitu. Dengan ridho Allah dan ridho Rasul, ridho guru. Itu mah zaman saya dulu belum masuk toreko, zaman saya masih Junaid al-Baghdadi, saya kan penceramah ya, Pak. Iridoilah wabi sahabati Rasul, wabi karomah wal barokah Sultan Aulia, begitu.
Lah sekarang murid-murid Abah yang di depanin ridho Allahnya. Emang udah tahu ridho Allah gimana, Bang? Ridho Allah tuh bagaimana sih? Ridho Rasulullah, ridho guru. Berarti nggak yakin sama gurunya, benar nggak? Kalau seorang toreko, seorang murid toreko harus yakin sama gurunya. Kita nggak bakalan bisa langsung ujuk-ujuk ridho Allah di atas. Ridho Rasulullah kedua, ridho guru ketiga, atau ridho guru dulu. Dengan ridho Syekh Abdul Rahman saya akan mendapatkan ridho Rasulullah dan ridho Allah. Begitu. Ini mau enggak? Balik. Dibalik orang syariat itu, Mbak. Aduh, saya zaman saya manakib dulu. Manakib zikir, manakib Junaid Al-Baghdadi. Saya kan penceramahnya 3 tahun jadi penceramahnya. Biridhoillah wa bi sahabati Rasul wa bi barakah karamah Syekh Sultan Ali Abdul Qadir Jalani. Ikdi hajati, kan. Kabulkan aja saya, bayangkan pengen mobil, bayangkan pengen rumah, bayangkan Allah depan kita. Aduh, tajasum. Nah, sekarang badal-badal ngomong begitu. Kemarin lagi rapat. Dengan ridho Allah dan ridho Rasul dan ridhonya guru. Ada guru dijadiin 3. Ridho Allah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Nah, kalau kata orang sehat, orang tua jasad. Kalau kata Anwarul Qudsiyah, Abdul Sarani, mursyid. Berarti mursyid ridhonya harus dikedepankan dibandingkan Allah dan Rasul. Kok begitu? Nah, itulah orang torek itu harus paham. Jangan bahasa doang, katanya. Kan banyak kan orang bahasa. Tapi hadun apa? Tumpul. Bahasa sih keren. Ridho Allah, ridho Rasul, ridho guru, keren kan? Tapi didengar sama orang-orang yang ngerti hakikat keguruan, kemursidan, tumpul, Pak. Berarti yang diduluin ridho siapa? Guru dulu. Aneh ya, bertahun-tahun belajar toreko masih seperti itu. Gak yakin ke abahnya. Apa ketakutan gitu? Takut dianggap apa gitu? Ada hal khawatir gitu ya? Kalau nyebutin guru dulu. Berarti mereka nggak yakin dengan ridho Syekh Abdul Rahman. Ridho itu apa sih, Pak? Rodiya yardo, artinya senang, rela. Kesukaan guru. Rodiya yardo ridhoan pahuwa rodin wadaka mardiun wardo latardo mardiun. Nah, itulah benar dalam kitab Iqazul Imam ketika menjelaskan ada orang bicara hakikat tapi cahayanya tertutup. Ngomong si hakikat bahasa ridho Allah, ridhonya guru. Kayak hakikat kan. Padahal itu salah, dibalik guru dulu. Terus bertanya orang-orang yang nggak paham, kenapa guru? Ya kita tahu ridho Allah karena guru. Coba kita sebelum toreko abah, karena kita belajar ama zaman SD, zaman SMP. Allah ini pencipta alam, langit dan bumi ya. Mana adanya Allah? Ini langit dan bumi adanya Allah. Padahal yang menciptakan nggak sama dengan yang diciptakan. Itu doang kan tauhidnya. Tapi ketika masuk guru mursyid beda. Yang laulaka itu. Kalau bukan karena engkau, tidak akan kujadikan alam dunia. Kita pun lahir sebagai rohani, roh muda kita karena gara-gara siapa? Syekh Abdul Rahman. Wujudlah kita. Wujudnya murid-murid Abah itu bukan lagi ruh jismani, tapi ruhani, roh muda. Makanya belajar khusus harian, mingguan, bulanan. Kalau sudah belajar itu kan nggak usah ada iri-iri lagi, bener gak? Gak usah, ngapain harus iri sama-sama murid Abah? Adu keilmiahan. Ini namanya apa? Belajar kok iri-irian.
yang belajar toreko yang gitu. Buat apa bahasa taholi, tahali, tajali, ngomong doang. Kalau bahasa anak muda sekarang apa? Memeng toreko. Apalagi itu. Bullshit toreko gitu kan. Kalau masih ada iri-irian, bener nggak? Taholi, tahali, tajali, ngebahas tentang latifah. Masih ada iri dengki, buat apaan tuh? Taholi, tahali aja ngomong doang. Taholi itu artinya membersihkan seluruh tuh yang namanya penyakit hati, bersihin. Dibersihin, tahali, dihiasi, tajali, baru nampak. Bagaimana nampak? Pantas aja pengganti abah nggak muncul-muncul. Ya seperti itu, gimana? Bagaimana mau tajali kemursidan abah kalau tuh orang-orang yang dipercayanya seperti itu. Kita nih sebagai orang-orang baru, murid-murid ya, kita mah patuh aja, iya. Tapi yang mereka nyampein masih dengkak-dengkak iri, buat apaan? Kalau kata orang syariat mah, ngapain gua ngaji pada dia gitu kan? Untungnya masih ngelihat Syekh Abdurrahman. Kalau enggak, aduh, gua ngaji sama kiai gitu kan. Tapi kan kita udah mengatakan ngaji ke kiai yang mana dulu, yang mata batinnya kebuka. Kalau ngaji cuma ngaji yang enggak mata-mata yang kebuka, buat apaan? Oh, di sini jawabannya pantasan kemursidan abah nggak muncul-muncul. Makanya perlu kita koreksi lah. Ketika kita belajar sama abah, kita yang di bawah manut. Tapi yang kita manut-manuti ternyata masih punya perasaan seperti itu, gimana? Belajar toreko itu sebenarnya lapang dada nggak sih? Harus lapang dada lah. Kalau sama orang syariat. Makanya banyak nih di musola atau di masjid dimanapun itu menutupi regenerasi, benar nggak? Regenerasi ditutup. Kayak di Pondok Pinang tuh. Baca itu sampai matinya. Toreko pun kalau nggak ada regenerasi sama. Makanya abah pun dijajahnya sama abah Hoer. Abah tuh dijajahnya 3 loh, Pak. 1, abah dijajahnya sebagai mubalik, badal kaul. Abah pun diizajahin sebagai badal talqin. Oh. Abah pun diizajahin sebagai mandat supiah. Wah, abah itu angkap 3. Masa abah dibagi, ini khalifah Syekh Mursyid, ini badal talqin, ini badal kaul, ini badal hal. Sekarang semua dilanggar, gimana? Kalau badal talqin ya badal talqin. Kalau yang penceramah ya penceramah, apa kan gitu. Apa sudah ada hierarkinya. Ini loh pendamping itu urusan keluar masalah dunia. Untuk kemursidan, khalifatus syekh urusannya naik tingkat. Badal talqin urusannya yang menanam yang awal. Sekarang semua dilanggar begitu gimana? Makanya nggak muncul. Dan orang bertoreko itu mulai ngelepas keduniaan. Artinya boleh kita kaya, boleh kita berjaya cuma di tangan doang. Duit bermiliar-miliar di tangan, jangan kesiniin. Boleh gonggam. Tapi kalau kesini masuk ke sini ya udah. Korek. Orang sufi itu boleh kaya. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Cuma duit-duit yang masalah dunia ini doang. Sampai tangan. Jangan sampai sini. Jangan sampai sini. Nah itulah. Buat apa kita bicara taholi, tahali, tajali, bicara 7 latifah, tapi masih seperti itu mah percuma. Makanya kita belajar lah dari latifah itu. Sebenarnya kalau kita jika latifah benar, nggak bakalan ada iri-iri. Ngapain sih apa yang diirin di toreko, benar nggak? Kita itu semuanya menjunjung makom kemursidan Syekh Abdurrahman. Nggak ada pengakuan kita.
Kan saya bilang tadi, kun amama seka karena kametun bihai. Jadilah kamu di hadapan guru mursyid ini seakan kamu mayit. Di hadapan yang hidup. Jadi kita udah nggak ada kehendak, udah nggak ada ini, nggak ada cita-cita gitu loh. Kalau mayit ada cita-cita nggak? Nggak ada. Ka'anaka, untung pakai ka'anaka. Seakan-akan engkau mayit. Itu kan bahasa-bahasa majas itu. Jadi benar orang yang talqin itu hakikatnya sudah mati. Mati rasanya. Mati kehendaknya. Hanya kehendak guru, kata Imam Ghazali. Jangan kehendak kita. Toreko nggak bakal maju kalau kehendaknya pribadi, akal kita nggak bakal maju. Makanya saya sering bilang, bisa siapa? Bisa Abah Guru. Itu yang benar kata Abah. Di Bogor itu akan maju torekonya kalau maka metodenya apa yang dikatakan Abah Guru. Bisa Abah. Kalau masih mengatakan bisa Allah, bisa Rasul dengan izin Allah, izin Rasul, gurunya kagak dibawa, kagak apa ya? Kagak ini. Itu bukan orang toreko, Pak. Orang toreko itu mursyidnya dulu. Karena kita apa? Innal ladzina yubayyunaka inama yubayyun. Orang-orang yang berbait kepada mursyid masa kini hakikatnya dia sudah berbait kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kita masuk wasilah siapa? Guru mursyid. Makanya harus ridho guru, kita akan mendapatkan ridho Rasul dan Allahnya. Begitu. Ini mah diduluin. Ridho Allah udah kayak nyampe abah. Ridho Allah, ridho Rasul, dan ridho guru kita. Emang udah nyampe kita ridho Allah? Ke guru aja belum tentu nyampe. Apakah apa yang kita lakukan sama apa yang diinginkan abah? Belum tentu. Makanya kita harus pasrahkan ilmu guru, amal guru mereka pada guru ya kepada abah. Pada hakikatnya kita tidak bertoreko. Yang bertoreko hakikatnya siapa? Guru Syekh Abdurrahman. Sama. Ketika kita sudah mengakui abah adalah pintu toreko, abah lah yang mengamalkan toreko kode wa naksabadiyah. Ketika kita masuk dalam ibadah zikir jarofi maupun sholat 5 waktu, berarti yang dikedepankan siapa? Mursyid. Sekalipun kita nawaitu usoli. Kan suka ada nawaitu usoli ya. Ya kan ada nawaitu usoli, ada. Karena saking biar yakinnya nawaitu usoli. Udah nawaitu usoli lagi. Tapi walaupun di mulut nawaitu usoli, otak benak kita hadirkan siapa? Guru yang bisa usul ke sana guru. Maka murid abah mau sholat lu tahajud 12 rakaat tiap malam, guru yang nggak dihadirin, nggak ngepet. Zikir wah. Gurunya nggak dihadirin, nggak ngepet. Capek doang. Mau atako berkali-kali juga. Makanya intinya di abah itu apa? Yakin abah itu sempurna, zohir maupun batin. Yakin abah itu pengganti Rasulullah. Gak usah kemana-mana lagi. Mantep abah pokoknya. Terus begitu. Bisa abah saya. Saya mau sholat isya abah. Bisa abah. Allahu Akbar. Tapi tetap niat syariat, ngerti gak? Usholi fardo gitu. Tapi di hati. Saya niat sholat bah. Ini wajah tu aja yang bisa menghadap apa siapa? Apa kita mah belum bisa pas sholat jasad. Jungkal-jungkal doang. Udah jungkal-jungkal hitut lagi. Jungkal doang. Jidat aja dihitemin dari ke atas sujud. Orang toreko nggak ada jidatnya hitam. Karena orang toreko itu robito ke gurunya ruhani. Kalau ulama syariat kisah hitam-hitam nggak? Udah 3 apa? Balak 3 hitam sekali. Bisa ahli tahajud. Aduh. Ngapa sih harus hitam gitu? Ada mau kan itu? Nggak tahu kenapa. Hah? Sekarang Pak Dedi jidatnya hitam. Apa bisa ngejaga itu? Hah? Orang akan bisik-bisik, bos. Ahli ibadah dong, jidat sampai hitam. Ada ahli neraka lah kan gitu. Karena apa? Ini itu mah terserah orang kita mah ini. Orang mau hitam mah terserah. Yang penting kita dalam sholat ar-rabita murid abah seperti itu.
mau di musola kayak Pak Mantri jadi imam, Pak Dedi jadi imam di masjid, tetap Rabi itu Ka'bah. Biarin jamaah kan nggak tahu kita mau kontak dengan Abah, gitu loh. Jangan diinein, usoli fardo bi barokah Abdurrahman, jangan. Jangan sesat begitu. Hati-hati dalam melakukan apapun begitu. Jadi bisa guru, bisa abah itu harus dalam keadaan apapun. Saya belum bisa begitu, ya belajar. Zikir kita tuh lah, guru itu yang zikir. Jangan menganggap mulut kita mah cuma ini doang, toa. Yang bisa wadah naksabani siapa? Makanya singkat di abah itu belajarnya ya kuncinya itu. Manakib berkali-kali gara-gara perubahan percuma dong. Kenapa? Karena manakibnya bisa gurunya dihadirin nggak? Kagak, manakib datang doang. Gurunya nggak dihadirin. Lihat perubahannya ada nggak mereka? Yang tahu kuncinya guru dulu hadirin. Kita ziarah ke Syekh Abdurrahman bukan ziarah ke kuburannya, Pak. Di diri kita ada latifah rohani. Makanya ketika manakib gitu, karena perintah Syekh Abdurrahman, perintahnya aja. Kayak dia mau di atas, di bawah, di mana, kayak nongkrong di warung ke manakib kan. Ngerti nggak? Daripada di dalam ngantuk tidur, di dalam pada ngantuk tidur kan, duduk kayak benar-benar khusyuk tidur. Nah ceramahnya gurunya pada tidur. Karena yang diceramain bukan ruhnya, ya kan? Kan kata Iqazul Imam, siapapun kolbu wa kolbuhu ruhaniyun, dia bicara pakai kolbu ruhani, yang dengarnya juga rohaninya. Tapi kalau kolbunya hisi, zohir, bisa dia, yang dengarnya tidur. Ada kolbu fihi rohaniyun, ada kolbu hisiun, ya datangnya hisiun. Hisi itu zohir. Maka lihat orang-orang ceramah itu. Ini Iqazul Imam ya. Ada kata-kata hada itu tumpul. Ngomong hakikat gini, tapi di kuping kagak nerima. Kayak tumpul. Berarti hakikatnya bohong. Tapi kalau diizinin, ngomong dikit aja, petak aja. Langsung kerasa. Kan ada omongan tumpul, benar gak? Ngomong dalil kemana-mana. Tapi kuping kita kayaknya itu tumpul, berarti dia bukan kolbu rohaniun, kolbu hisiun. Googling, ngelihat buku, ceramain. Kan juga ada kan penceramah gitu, googling dulu di rumah, ceramain dah, bikin apa kayak PowerPoint, diceramain, cekan diri dia nggak ngalamin. Itu di dalam kitab Iqazul Imam ada digambarkan, ada kolbu fihi rohaniun, kolbunya tapi bicaranya ruh. Yang nerimanya ya kolbu ruh lagi. Tapi kalau kolbu hisi zahir, cuma hanya bahasa kata-kata yang mantap gitu, bahasa doang, bahasanya bahasa keren. Tapi ketika masuk ke kuping yang kolbunya rohani, gak nerima dia. Maka timbulnya apa? Ya khusyuk kan. Dia mau ngomong dalil, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Karena ngomongnya cuma di kolbu hisiun, di lisan doang hisiunnya, hisi. Ya udah akhirnya yang dengerin apa? Tidur. Maka kolbu rohani gemuk, cedas ya. Nanti si kolbu rohani bangun hidup. Makanya ada kitab Iqazul Himam. Apa Iqazul Himam? Ngebangunin orang yang biar sadar. Iqazul Himam, ngebangunin, memberikan motivasi. Himam itu keinginan, cita-cita tinggi. Saranya sarai hikam itu. Nah dia hikam disarai namanya Iqazul Himam. Yang ngarainnya wali Al-Ajibah Al-Husaini. Itu kitab-kitab tasawuf tuh yang ngarang orang wali semua. Cuma karangan kitab wali-wali itu penuangan pengalaman dia. Kalau kita masuk ke Kifayatul Atqiya, itu pengalaman yang nulis Imam
Sato. Dimyati Sato. Kita harusnya ngikutin beliau. Bagaimana ngikutin si pengarang? Ruhani. Ya kalau gitu pakai akal doang cuma biar nanti dianggap pinter, dianggap ulama, dianggap ustadz, dianggap mu'alim ya sebatas apa? Pengetahuan. Makanya kalau orang ngaji-ngaji kitab tasawuf masuk ke alam rohani si pengarang. Masuk gitu. Gimana cara masuknya? Ya bermursyid dulu. Misalnya ngaji kitab di masjid. Robito Ka'bah. Saya pengen rasanya sih mu'alif kitab ini bah dari Zikir Hobi itu dengerin itu nanti kiainya mau ngomong kemana aja kita tahu kalau kita pengen bergaul di masyarakat tapi tetap pakai ilmu apa ini mah bergaul di masyarakat kepengaruh ya jangan kepengaruh kan ada caranya kita nih bahasa kagak enak misalnya yang ngaji ikut ngaji Robito Ka'bah dulu. Robito Ka'bah pengen nyambung ke yang pengarang kitabnya. Siapa? Baru kita Zikir Hobi bari dengerin. Nah, nanti tuh omongan-omongan akan nyambung. Seperti itu. Jangan kita bolostrong, ngaji di umum bolostrong. Kagak Robito Ka'bah ya kepengaruh. Kalau mau bergaul di masyarakat seperti itu, tetap Robito ke Ka'bah. Robito, tapi kita jangan kepengaruh. Karena kapitul alaqiyah itu masih umum. Dia baru ilmu. Kalau di kita latifah bukan ilmu, praktek. Ada. Sekarang kapitul alaqiyah bisa nggak masuk ke kolbu? Bagaimana bisa loh, coba masukin kitab. Kalau kita cukup satu kitab, latifah kol. Udah di dalamnya Kifatul Atqiyah, dalamnya Ihya, dalamnya Hikam ini ya ada semua. Mereka bacanya harus 200 lembar, 5 juz Ihya. Kitabnya belum tamat, kiainya sudah pulang ke rahmatullah. Banyak kan kayak gitu ngaji? Banyak. Baca kitab Ihya, kiainya sudah ke rahmatullah. Kitab Ihyanya baru juz 1. Tapi murid Abah udah dikasih. Ini Latifah Qalbi itu ada kitab ringkasan Ihya, ada kitab Hikam, ada kitab pokoknya tasawuf di sini. Bakti ala kalau ya. Cuma murid apa yang nggak mau ngena ke situ. Coba yang tajali apal itu benar-benar. Kan saya bilang kalau udah orang ngerti tajal apal itu ladu nih. Ngomong jebret gitu tak. Itu tajali apal. Apa sih tajali apal itu? Tajali itu nampak di dalam hati perbuatan sebangsa Tuhan. Apa bangsa Tuhan? Kudro ya ilmu hayat sama basur alam itu keluar. Nah, kembali samiun basir mutakaliman. Guru yang berucap berkata. Nah, terus istiqomah. Jadi tujuan belajar toreko tidak lain tahlil tajali. Tapi kalau masih ada iri dengki bagaimana tahlil tajali? Bohong itu mah kulit. Latifah masih ada iri mah susah. Berarti kalau udah latifah ya udah diem. Ilmu latifah kan paling tingginya ilmu. Goyatul ulum. Ilmu mana yang bisa ngalahin latifah? Gak ada kok. Tafsir, fikih, mantek gak bisa. Katanya santet 20 tahun mantek ilmu badi ilmu katanya. Belum apa-apa. Kalau belum dia tebus latih, dan kita udah dikasih. Masih kalah juga sama mereka. Kalau mereka itu ngajinya cuma ngindahin. Jadi ilmu. Kalau kita bukan jadi ilmu apa? Ruh. Qalbu Muhammad. Terus dalamin. Inilah perjalanan kita ketika nggak ada mursyid. Akhirnya saling mengklaim gitu. Sering merasa dekat. Padahal Abah sudah nitipin ilmu-ilmu itu. Yang bahayanya toreko ya seperti itu, saling jegal menjegal. Ilmu abadi bungkam, ya ini seperti itu. Ya kita yang diamanah ya santai aja udah. Gak usah rajin-rajin. Datang aja jam 9 pulang jam 11 makan. Ya kan? Orang gak dibutuhin buat apa?
Buat apa jelasin ilmu abah yang mereka tujuannya dunia? Hah? Jelasin, saya sampai berbusa ngejelasin. Tahu itu terjadi ilmu abah. Tapi kan mereka hanya tujuan dunia buat apaan? Sama ulama-ulama syariat juga tujuannya butun, tahu butun? Batnun, batani butun, perut. Kan sekarang banyak gelar-gelar kiai ya. Coba irong, apalagi itu. Jaka suara, apalagi. Jaka Samudra. Coba. Jaka Torik. Kalau Jaka Torik kan toreko perjalanannya. Jaka Cinta. Toreko, Jaka, Torik, Jaka anak muda, Torik itu yang berjalan. Jaka India. Teman kita semua. 165. Apa ada yang berjalan yang aneh-aneh? Enggak. Ya kalau sekarang kan ada Ki Jubah Hidung pakai tongkat. Solawatannya Persija. Weh. Macam-macam dalang. Dalang itu sebenarnya apa? Ngaruhun itu. Masa kiai pakai dalang sih? Ya dalang, kiai sama kiai. Kalau nama ngadalang pasti ngaruhun dia, manggil, bener nggak? Manggil Ki Semar lagi, mau begitu. Itu mah alat, cuma kan dia karuhun. Lihat kalau dalang-dalang ada pekakak kok, ada sasajen, ada menyan. Kalau nggak itu nggak datang loh. Dalang khusus dalang, kiai sama kiai yang bener. Jadi sekarang kiai mau pengen ngadalang biar laku, gimana? Kiai nyanyi-nyanyi. Coba kalau ngaji tasawuf, iya. Ulumuddin. Ayo. Orang bikin ketawa aja kata neraka gimana? Tapi kan itu dilanggar semua kan? Ya kalau ketawa boleh, jangan terlalu semua yang bahak-bahak. Ujung-ujungnya apa? Yang suka ceramah ketawa-tawa ujung-ujungnya ya nyari nama, udah namanya pakai lepek kemana aja kayak tile kan. Gak menciri khasan ulama. Lihat tuh Kesukron ulamanya, kelihatan gak tuh? Gak ada nyanyi Kesukron. Jangan ikut arus. Kalau ulama sudah begitu, berarti apa? Benar kata Imam Ghazali, masuk loh. Apakah mereka ada pikiran supaya umat itu selamat? Ada nggak? Nggak ada. Abah mikirin bagaimana muridnya selamat. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oh, itu sifat nabi, sifat mursyid seperti itu. Sekarang orang-orang gitu ada memikirin selamat gak? Oh, setelah gue ceramah udah mau terserah dia mau bagaimana gitu kan. Cuma kita-kitanya aja pada demen ya. Makanya saya lebih baik sih Mali sama Bolot ceramah maulid. Dua. Mali ceramah maulid, Bolot ceramah maulid. Nah itu seru Pak. Kan memperingati maulid itu apa? Senang-senang ya? Iya. Senang-senang. Si Bolot juga bisa ceramah maulid sama Mali ya kan? Di sekarang kan gitu semua. Ada di Bogor ada apa? Kiai Sulap ya, yang gede tinggi tuh, yang orangnya gede tinggi, Kiai Sulap, julukannya Kiai Sulap, macem-macem. Makanya kita nih yang sudah punya ilmu toreko, tunjukin keulamaan kita, ulama akhir. Abah itu pengen mencetak ulama yang menyelamatkan akhirat. Dunia pasti ngikutin. Orang bertoreko itu pasti sakhar lakum kata Allah, pasti dunia akan nunduk kepadamu. Dengan apa? Lawis taqomu alat torekoti la askena ma'an godakum. Sakhar lakum. Apa ilmunya? Itu aja. Nama zikir hobi. Jadi murid Abah itu jangan tanggung-tanggung Pak Dedi. Totalitas. Karena ulama itu jangan tanggung-tanggung. Ini jadi ulama nanggung-nanggung. Kan Masuk. lagi nanggung. Hah? Iya kan baik kan nanggung-nanggung kan. Pas suruh jadi antum nggak talqin juga terkesubi. Waduh, belum aku. Kita masih kotor. Ngapain jadi ulama tuh? Semua ulama yang dulu sebagai pejuang, mereka bertoreko.
Bertoreko Pak. Nggak ada ulama nggak bertoreko. Zaman sekarang doang. Seorang kiai, seorang penceramah suruh bertoreko apa katanya? Siap. Ya, siap, masih kotor. Lu ngapain nyeramin orang? Toreko dianggapnya apa? Sesuatu hal yang berat. Karena ninggalin dunia, kata siapa? Ya kan banyak penceramah. Suruh masuk toreko mau nggak mereka? Padahal itu dasar awal kata Abah. Seorang pemimpin itu harus bertoreko. Kenapa? Untuk menuju apa? Langit. Apa namanya? Yang kalau orang ijabah mulu namanya apa? Manusia-manusia langit. Kayak awal itu manusia-manusia yang diijabah langit itu. Ngomong seucap petu itu. Nah, kalau sekarang kan enggak. Penceramah kemana suruh toreko, ntar dulu lah gitu. Ketakutan dunianya, ngerti enggak? Coba suruh toreko, nggak miskin keplak saya. Ditarik berat. Coba deh orang-orang penceramah hebat kan. Ya itulah yang kata-kata dikata Iqdul Imam. Ngomongnya sih bahasanya bagus. Namanya makol. Makol doang ucapan. Makol hal. Wow, bahasanya keren kan. Pakai bahasa kampus lagi. Bahasa-bahasa keren lah. Padahal maruhaninya kagak ada. Nah, murid Abah itu ada ruhani omongannya. Jangan zikir, khotaman. Memang sih khotaman ujiannya banyak gak? Malas ujian ya. Kamu si putat tuh. Banyak alasan semua. Khotaman banyak alasan. Udah dipanjangin umur tuh, masih alasan juga. Ntar kalau anaknya dipanggil satu baru tuh sadar. Sekarang orang sibuk karena anak. Kan kita sudah dibayar sama Abah. Suruh ngamalin la ilaha harian, mingguan, bulanan. Tapi sibuk sama anak. Hati-hati, anak satu diambil baru sadar. Hah? Ada kan begitu? Ada dicepetan. Hilang sama saya, jauh. Hilang pokoknya, nggak percaya sama saya. Di pasir si habis tuh. Pas anaknya nggak ada, baru nyari. Jangan sampai begitu. Murid Abah udah talkin, udah otak ngilang. Sibuk sama dunia. Kalau saya bilangin begitu nanti dia bingung lagi. Biar sadar mungkin nggak, biar sadar nih Ikhwan yang sibuk sama dunia mulu, cabut satu. Baik lagi nggak dia? Nyadar, hati-hati. Kata Abah jangan sibukin sama anak mulu. Ingat buat kita. Waktunya ngaji, ngajinya bulanan ya bulanan, mingguan. Kan kesempatan yang lain masih banyak kan, kita seminggu sekali ya. Iya. Sebulan sekali. Mudah lagi. Iya, ini mau gua sibuk, dagang. Nanti dicabut aja, stak satu. Samratul pu ada nggak samratul pu? Buah hati. Kalau udah dicabut seorang orang tua, buah hatinya gimana? Sedih, ya Pak. Kayak jadi sedih. Ya. Pada kita berjuang, pulang satu si Najwa. Buh. Padahal tahu lagi hebat-hebatnya saya. Ambil gimana? Langsung lelah badan, lemas. Jangan sampai begitu. Ini Ikhwan udah butuhnya lagi melarat doang, lagi kesusahan, butuh sama guru lagi. Senang-senang mau borok, mau cabut aja, ayo, hati-hati. Kan ada orang supaya balik lagi, kalau di hikam itu bahasanya ditarik pakai rantai, bahasa itu. Sampai ditarik sama rantai gitu, bahasa majasnya. Suruh apa? Suruh ibadah. Mau begitu. Itu artinya dikasih masalah-masalah baru saja. Makanya di Abah itu udah sinkron aja. Ketika waktu dunia ya dunia. Kan perlu ikhtiar orang ya. Iya. Ketika waktu ada perintah dari guru, ya perintah guru. Ini sama perintah guru diabaikan demi apa? Ngejar cuan. Akhirnya yang terjadi bengong. Kan orang dagang harusnya senang ya, bengong ada tuh. Saya datang ke situ. Ini anak nih banyak masalah ini. Kata saya jangan jauh dari majlis ya. Sadar lu.
Jangan jauh-jauh dari majlis. Hati-hati Pak. Dikasih, taunya diulur gimana? Karena sudah ditakin bayat. Pamana kasa, paina mayan kusu ala nafsi, barang siapa yang melanggar bayatnya maka bayatnya tanggung sendiri gimana? Ada iwan bengong lah. Saya nasihatin, jangan jauh-jauh dari majlis. Jangan udah merasa khotam, merasa ini. Jangan. Makanya kegagalan murid itu udah merasa khotam, mereka kabur. Akhirnya apa? Setelah khotam dia nggak mau datang ke Bogor atau ke majlis, yang dirunduk permasalahan mulu. Hati-hati, kita tetap urusi kita siapa? Itulah yang bisa menenangkan jiwa kita, hati kita, keluarga kita, Abah, yang ada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita istiqomah terus, jangan sampai lalai, jangan sampai kalah dengan ujian tarikan nafsu, keinginan. Kan yang bahaya itu keinginan ya. Wah, keinginan ini. Jangan sampai begitu. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir lana wa la tu'assir lana.